menurut gua jadi religius atau misalkan agama lu tuh Islam gitu ya, itu lu tetap harus smart, tetap harus bisa kritis dan logik gitu, pakai logika. Jadi supaya menangkap konteks agama tuh dengan benar. Karena kalau nangkep konteks agama tidak benar, udah pasti pengaplikasiannya itu bisa jadi keliru gitu. Ini gua kasih contoh situasinya ya, jadi supaya lebih gampang gitu gua menjelaskan secara tek-tek-teknya gitu. Jadi situasinya misalkan tiba-tiba ada yang datengin gua curhat gitu, misalkan dia curhat gini, Andra, gua itu ya entah, pokoknya biar cepat ceritanya gue langsung ke inti. Jadi gue itu tiba-tiba gitu ya, gue ketemu seseorang atau sekelompok gitu, terus gue itu diminta atau mereka tuh ngajarin gue tentang bahwa gue itu harus kayak jadi teroris gitu supaya membela agama gue. Terus katanya masuk surga, terus kata dia nanti kalaupun gue meninggal tuh keluarga gue dijamin, dan gue tuh sekarang udah married gitu, udah punya anak. Terus kalau menurut lu gimana gitu? Oke. Tapi ini tuh memang gue aslinya juga gini ya, jadi gue kalau diceritain apapun emang bisa tenang-tenang aja gitu, santai-santai aja, mau diceritain hal-hal berat apapun, karena gue butuh berpikir jernih dalam setiap situasi dan kondisi, dan berorientasi sama problem solving, dan analisis gue itu harus sangat dalam dan luas gitu. Makanya gue tidak judgmental dan tidak hanya berpikir benar dan salah. Gue lanjut ya. Jadi contoh tadi itu bisa jadi kalau lu di posisi itu atau lu tuh di posisi gue gitu, nanti lu tahu bagaimana caranya harus bicara dan caranya bersikap itu kan. Gue lanjut ke yang tadi. Jadi gini, gue udah dengerin cerita lu, dan sekarang gue akan mengajak lu untuk berpikir lebih logis dan rasional gitu. Ya ampun, ada tahu bulat, nggak apa-apa ya. Semoga nggak masuk sini. Terus, jadi menurut gue ya, kalau misalkan ini disclaimer dulu, gue tuh bukan orang yang religius banget gitu. Gue Islam tapi gue masih banyak banget kekurangan gitu. Gue masih banyak banget harus belajar lah intinya. Banyak banget kekurangan baik soal ibadah dan lain-lain. Tapi gue bakal bantu lo untuk berpikir secara logika dan rasional gitu, untuk ketika lo di situasi-situasi yang membuat lo tuh bingung gitu, lo harus mengambil keputusan apa dan bagaimana cara lo tuh untuk menanggapi orang yang bicara tentang sesuatu atau orang yang mendoktrin lo sesuatu gitu ya. Yang pertama, setahu gue ya, yang gue tangkep ya dari konteks Islam itu mengajarkan tentang kebaikan gitu, tentang kasih sayang, bukan tentang kebencian gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan namanya kekerasan gitu. Itu poin yang pertama. Terus yang selanjutnya, kalau memang menurut mereka atau orang tersebut cara itu tuh benar, pertanyaannya kenapa mereka itu masih hidup? Kenapa enggak mereka yang mengorbankan diri mereka gitu, kalau memang menurut mereka cara itu tuh benar gitu? Maksudnya kenapa dia harus merekrut lu segala gitu? Emang mereka gak mau masuk surga gitu? Emang mereka gak mau ngelakuin yang menurut mereka benar gitu? Kan artinya mereka merasa bahwa hidup mereka tuh berharga, terus hidup lu gak berharga gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah, kalau lu punya keluarga, terus lu pikir dengan lu kayak gitu, terus lu mau menyenengin keluarga lu pikir lagi, kalau memang lu bener-bener
religius dan benar-benar menyayangi keluarga lu pasti akan memastikan bahwa rezeki lu itu didapat dengan cara yang baik, di jalan yang baik, karena supaya rezeki itu berkah. Kalau rezeki nggak berkah, itu nggak akan baik untuk yang nerimanya. Jadi kalau lu benar-benar menyayangi seseorang itu, lu harusnya lebih memastikan gitu. Karena kan kalau misalkan mereka dapat uang dari lu melakukan pembunuhan massal gitu, kan itu sama aja mereka tuh dapat uang dari hasil pembunuhan gitu. Itu tuh menyedihkan menurut gue sih. Kalau gue ya kayak alasan gue selalu ingin dapat rezeki berkah itu karena memang gue tidak mau gitu yang menerimanya tuh orang-orang yang gue sayang itu malah dapat hal yang tidak baik karena rezekinya tidak baik gitu. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan lu ngebom gitu ya, di yang namanya bom kan gak mungkin lu cuman menghilangkan nyawa 1-2 orang gitu, banyak orang di situ. Terus gimana caranya lu bisa memastikan bahwa orang-orang yang ada di situ itu adalah orang-orang yang sasaran lu gitu? Kalau lu nggak bisa kan artinya lu itu random gitu itu jadinya. Terus bukannya Islam itu mengajarkan toleransi ya? Dan menurut gua yang bener-bener orang Islam dan pengetahuan Islamnya luas dan menangkap konteks Islam dengan logika dan rasional dan akal sehat, itu pasti cinta kedamaian gitu. Jadi bakalan menyebarkan kedamaian, kasih sayang, bukan kebencian dan permusuhan gitu. Terus kalau lu tahu ya, banyak banget orang yang tadinya anak-anak tumbuh dewasa itu trauma sama agama itu karena beberapa orang tua yang religius itu tidak benar-benar memahami cara untuk mengajarkan agama, mengenalkan agama gitu. Mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka menyakiti perasaan anaknya. Mereka kadang menggunakan pemaksaan-pemaksaan, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Mereka lupa untuk mengenalkan agama tuh melalui moral gitu, moral mereka sehari-hari gitu, menjaga mulut mereka, menjaga perilaku mereka gitu, memperlakukan anaknya dengan penuh kasih sayang. Mereka tuh di pikiran mereka tuh cuman yang penting nurut gitu, anaknya ngikut kan, sedangkan nggak efektif gitu. Orang bisa trauma sama agama, malah banyak yang jadinya tuh dengan sengaja gitu, kayak sebenarnya nggak sukanya tuh sama yang orang tuanya lakukan ke anaknya, tapi anaknya tuh jadi nggak suka sama agamanya gitu, karena kan mengkorelasikan gitu, menghubungkan bahwa anak-anak tuh berpikir, oh berarti agama tuh tidak membuat seseorang menjadi baik ya secara moral di sehari-harinya gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu berpikir dengan lu menjadi teroris terus lu bakal membuat orang jadi respect sama agama, itu salah gitu. Karena kan itu sama aja lu mengajarkan agama itu dengan kekerasan. Lu malah menimbulkan kebalikannya gitu. Dan kalaupun lu mau berdakwah tentang agama, lu mulailah dengan perilaku lu gitu. Jadikan perilaku lu tuh adalah dakwah gitu. Jadikan kata-kata lu itu sehari-hari adalah dakwah. Jadikan cara lu memperlakukan manusia itu adalah dakwah gitu. Dan semua agama itu baik menurut gua. Jadi harusnya tuh lu semakin memanusiakan manusia, memanusiakan diri lu. Lu harusnya lebih menghargai diri lu dan menghargai hidup lu dan menghargai hidup orang lain gitu, menghargai diri orang lain. Dan menurut gua kan itu namanya main hakim sendiri ya. Bukannya orang yang benar-benar religius tuh harusnya tahu gitu dan paham bahwa ya segala sesuatu tuh udah ada hakimnya gitu. Jadi jangan main hakim sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang mendoktrin lo mengatasnamakan agama, tapi teori dia itu di atasnya moral, itu lo harus cek lagi omongannya. Karena harusnya moral itu di atas teori. Oh, menjadi orang baik itu bukan menjadi orang yang pintar berbicara tentang kebaikan dan agama. Bukan orang yang pintar secara teori
kebaikan dan agama, tapi orang yang memang melaksanakan kebaikan itu di hari-harinya, di perilakunya, di kata-katanya, di cara pandangnya gitu. Jadi menurut gue malah kalau misalkan yang cuman ngerti gitu ya tata cara ibadah, tapi di sehari-harinya itu nggak ngerti cara pengaplikasiannya, itu berarti masih harus banyak belajar tentang agama gitu. Jadi jangan apa ya, maksudnya dalam Islam itu kan ada hablum minallah, ada hablum minanas gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau lu semakin religius dan semakin dekat dengan Tuhan gitu, dengan Allah gitu ya, harusnya tuh lu semakin berbuat baik ke sesama manusia gitu, bukan kebalikannya. Dan Nabi Muhammad juga dari dulu selalu mengajarkan penuh kasih sayang gitu, mengajarkan agama tuh harus dengan lembut, dengan kebaikan, dengan teladan, dengan perilaku sehari-hari, dengan cara bicara gitu, dengan cara penyampaian kayak gitu. Dan lo harus curiga, makanya kalau yang teorinya bagus tapi moralnya enggak gitu ya. Dan pikirkan lebih panjang gitu, bahwa kalau lu memutuskan jadi teroris itu, lu bukan ngasih kebahagiaan ke keluarga lu ngasih masalah, lu ngasih masalah ke agama lu ngasih masalah ke keluarga lu. Karena kalau lu sampai ketahuan gitu ya, identitas lu ketahuan, itu misalkan lu kan udah nggak ada nih di dunia ini, yang dihujat itu orang yang masih hidup loh. Jadi jangan berpikir pendek dan dangkal gitu ketika memutuskan melakukan sesuatu. Percuma gitu, udah uang lu nggak berkah yang lu kasih itu, udah lu nyusahin keluarga lu yang masih hidup gitu. Dan menurut gue ya, kalau orang yang benar-benar menyayangi dan mencintai lu dengan tulus tuh pasti nggak ingin juga gitu lu jadi seperti itu gitu, pasti nggak bangga gitu dengan cara lu itu. Agama Islam pun kayaknya nggak bangga juga sih sebenarnya. Jadi tuh harus mengerti gitu ya, kalau lu membawa apa ya, jadi ketika lu misalkan lu bilang lu tuh orang Islam gitu, lu tuh harus membuat orang tuh respect sama Islam itu dari perilaku lu, dari kata-kata lu, dari cara lu hidup, dari cara lu memperlakukan manusia, memanusiakan manusia gitu. Bukan lu bertindak anarkis, melakukan kekerasan, itu salah gitu, keliru. Mungkin lu harus banyak belajar lagi, karena menjadi religius dan menjadi orang baik itu bukan membuat lu merasa berhak, merasa lebih baik dibandingin orang lain. Jangan merasa paling baik, jangan merasa paling benar gitu. Lu tetap harus banyak belajar gitu, dan harus punya toleransi. Kalau lu belum tahu secara menyeluruh gitu, kayak tujuannya tuh apa gitu. Dan menurut gue ya, orang-orang yang bilang kayak gitu tuh kan orang-orangnya masih hidup, kayak bilang nanti lu masuk surga lo gitu. Orang mereka aja masih hidup, mereka memang tahu dari mana tetap kalau ngelakuin itu bakal masuk surga. Orang mereka juga belum pernah ngelakuin, belum pernah mati juga gitu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau ditipu pakai alasan-alasan agama gitu. Jadi maksudnya tuh jangan sampai mereka tuh misalnya ngeliatin lu sesuatu misalnya satu hadis kayak itu atau penggalan kata-kata gitu, jangan lu telan bulat-bulat, lu coba cari tahu lagi gitu tentang kebenaran keseluruhannya, tentang esensi. Karena yang gue bilang, semua agama itu yang diakui itu agama itu baik, jadi pasti mengarahkan orang tuh menjadi baik gitu. Agama tuh adalah aturan yang membuat orang tuh harusnya menjadi lebih baik, menjadi versi terbaik, memperlakukan manusia dengan baik. Artinya kan manusia tuh kita dan semua orang gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang curhat atau cerita sama lu tuh, ya tenang aja.
keep calm dan ya santai aja gitu. Coba lu tuh jangan langsung kayak enggak, ini lu salah, ini lu haram, ini lu tidak benar. Kalau kayak gitu nanti dia defensif, terus dia tuh nggak ngerti gitu kenapa emangnya, terus nanti yang ada tuh cuma ribut gak jelas tanpa mereka tuh paham gitu tentang yang mereka lakukan. Jadi lu tuh harus menumbuhkan kesadaran dulu, menumbuhkan cara berpikir dan cara memproses informasi ke orang tersebut gitu, bukan cuman ngejudge aja. Kalau cuman ngejudge aslinya lu juga nggak ngerti banget tentang kenapa sih memang gak baik gitu, kenapa memang gue harus tidak melakukan itu, kan orang tuh jadinya kayak gitu. Jadi cobalah untuk santai supaya lu selalu berpikir jernih, cobalah untuk selalu tenang supaya lu itu bisa selalu punya akal sehat dan logika gitu ketika menghadapi situasi apapun, menghadapi masalah apapun, lu jadi selalu punya solusi. Jadi karena gue suka belajar banyak hal dan suka dengerin cerita apapun, gue juga suka dengerin cerita nabi-nabi gitu. Terus gue juga termasuk cerita Nabi Muhammad gitu. Ini mungkin bisa menjadi penyerahan ya. Dalam ceritanya itu, dalam kisahnya itu, Nabi itu beberapa kali bahkan menyelamatkan orang-orang yang berbeda agama gitu sama dia, berbeda agama sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tuh tetap berbuat baik loh. Tetap, bahkan dia tuh pernah dihujat pun dia bahkan dilemparin sampah pun dia diem aja, kayak gila gitu. Yang pemahaman Islamnya benar, luas dan dalam tuh kayak gitu maksud gue, membuat orang terpukau sama agama Islam tuh lewat karakternya dia gitu, lewat perbuatannya, lewat kata-katanya, lewat cara dia bereaksi gitu. Kayak kalau apa ya, high value man itu Nabi Muhammad menurut gue, karena dia tuh selain baik banget, dia tuh cerdas banget gitu menurut gue. Jadi cara dia berdakwah tuh lewat perbuatannya gitu, lewat kasih sayangnya gitu, bahwa orang tuh jadinya tuh pengen masuk Islam pun karena melihat kebaikan dan kasih sayang Nabi Muhammad tuh yang seperti mata air gitu, memberikan kehidupan, memberikan kebahagiaan, kedamaian gitu, penuh dengan kasih sayang, lembut gitu, kuat tapi lembut, sangat kuat tapi sangat lembut, sangat hangat gitu. Jadi maksudnya kalau lu memang ingin menginfluence seseorang jadi masuk Islam atau suka sama Islam itu dengan perbuatan lu, dengan cara lu memperlakukan orang gitu. Dan itu juga artinya Nabi Muhammad juga mengajarkan kita tuh tidak harus memerangi orang-orang yang tidak seagama gitu. Dalam artian tuh Nabi Muhammad tuh moral itu di atasnya teori gitu, bahwa apapun yang terjadi lu jangan sampai kehilangan sisi kemanusiaan lu gitu. Kan sebenarnya kalau misalkan kayak kadang malah satu agama juga ngehujat, itu kan ngaco ya menurut gua. Kayak cuma gara-gara misalkan yang satu pakai kerudung, yang satu enggak, terus dihujat gitulah. Nabi Muhammad aja itu beda agama tuh dia tetap respect loh, dia tetap memperlakukan dengan baik juga. Dan kalaupun ada kisah nabi-nabi yang berperang itu tuh karena sebenarnya bukan mereka yang nyari masalah, tapi mereka tuh membela diri gitu, bukan yang mereka yang menciptakan keributannya duluan gitu, bukan yang mereka yang pikirkan, karena kebencian itu akan menciptakan kebencian lainnya, jadi akan beres-beres dan tidak efektif. Dan menurut gue itu tidak cerdas. Strategi yang tidak cerdas itu menggunakan kekerasan, karena pasti menghasilkan kekerasan lainnya. Kebencian menghasilkan kebencian lainnya, dendam menghasilkan kedendam lainnya. Kayak contoh ya, lu membenci gitu orang yang beda agama lain, yang agamanya beda sama lu, terus ya orang yang beragama lain juga jadi benci sama lu gitu, padahal kan ya ngapain gitu. Kalau misalkan lu ngerasa yang lu yakini benar, itu bukan berarti lu tuh harus menyalah-nyalahkan orang lain yang beda keyakinan sama lu, enggak gitu. Menjadi orang baik itu bukan merasa jadi paling baik dan paling benar, tapi
itu tentang menerima diri lu apa adanya gitu, bukan merendahkan orang lain. Lu tetap harus memperlakukan orang itu dengan penuh respect dan memanusiakan semua manusia gitu tanpa pandang apapun gitu. Karena semua perilaku lu adalah tanggung jawab lu. Lu tidak akan gitu, misalkan memang lu percaya bahwa kita tuh nanti misalkan di akhirat gitu, kita tuh akan misalnya dihitung gitu perbuatan kita. Itu tuh nggak akan lu tuh dihitung karena perbuatan orang lain gitu. Itu tuh dihitung karena perbuatan lu sendiri. Jadi jangan reaktif gitu. Lu harus punya prinsip tentang apa yang lu harus lakukan, tentang standar lu memperlakukan orang gitu. Karena lu akan mempertanggungjawabkan semua yang lu lakukan, bukan yang orang lakukan. Dan jangan punya mental korban, karena itu tidak membuat lu bertanggung jawab dan tidak membuat lu sadar dengan apa yang lu lakukan selama ini gitu.